Halo kawan pajak, ketemu lagi di TKP Teras Kawan Pajak, podcast Kanwil DJP Sumatera Utara 1. Di sini kita akan ngobrol-ngobrol asik seputar perpajakan, seasik kalau kawan pajak ngobrol di teras rumah sendiri. Karena ini adalah Teras Kawan Pajak. Kawan pajak, kita masih berada di bulan Juni tahun 2022, yang mana bulan ini adalah bulannya PPS, Program Pengungkapan Sukarela. Oleh karena itu kita akan masih membahas seputar PPS, supaya apa? Supaya kawan pajak lebih mantap dan yakin dalam mengikuti PPS ini. Dan bersama kita hari ini akan berdiskusi seorang penyuluh pajak dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia. Siapa dia? Bang Rudi Wijaya. Halo Fitri. Iya, apa kabar nih Bang Rudi hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Bang. Halo kawan pajak semua. Ini pasti Bang Rudi ini bukan orang asing lagi nih buat wajib pajak, kawan pajak KPP Pratama Medan Polonia ya Bang. Mudah-mudahan begitu Iya, Fitri. pasti sering bertemu di helpdesk nih ya Bang ya. Iya. Nah Bang, hari ini kita masih membahas tentang PPS nih Bang Rudi. Supaya kawan pajak makin yakin dan lebih mantap lagi nih dalam mengikuti PPS. Tapi kan keyakinan dan kemantapan ini akan diperoleh kalau kawan pajak paham betul tentang bagaimana mengikuti PPS. Betul ya Bang Rudi ya? Betul sekali Fit, karena memang banyak pertanyaan dari kawan pajak yang masih merasa bimbang dan khawatir. Betul. Ngapain sih ikut PPS? Iya. Apa sih manfaatnya ikut PPS? Nah, di sini kita bedah kupas ya. tuntas Kita ya. bedah. Oke baik, Bang Rudi dan kawan pajak, kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang paling sering sekali nih ditanyakan oleh kawan pajak terkait PPS ini ya Bang Rudi. Yang pertama Bang Rudi, PPS ini disebut-sebut gitu ya, di luar sana viral katanya ini adalah Tax Amnesty Jilid 2. Apa benar begitu Bang Rudi? Pada prinsipnya Fit, PPS dengan Tax Amnesty atau program pengampunan pajak itu mirip tapi tak sama. Mirip berarti, tapi Bang. tak sama. Kenapa? Karena pada dasarnya atau substansinya itu sendiri, PPS dan program pengampunan pajak ini adalah pengungkapan harta bersih yang belum dilaporkan oleh wajib pajak pada SPT tahunan wajib pajak itu sendiri. Oh oke. Jadi apa yang diungkapkan kurang lebih sama. Ya betul Fitri. Tapi mungkin berbeda dari cara dan ketentuannya. Ya, tepat sekali Fitri. Iya, term tepat and sekali. condition berbeda ya. Iya, Bang? benar sekali. Jadi mungkin kurang tepat ya Bang kalau kita sebutkan ini Tax Amnesty Jilid 2, Ya, kita pisahin aja ya Bang harus ya. tetap dipisahkan Iya. karena memang dasar hukumnya juga berbeda. Oke, Di Tax Amnesty sendiri dan program pengungkapan pajak sukarela itu dasar hukumnya berbeda, tapi memang mirip Fitri. Mirip ya. Mirip sekali. Mirip tapi tak sama. Jadi begitu kawan pajak. Yang ini kita sepakat menyebutnya adalah PPS, Program Pengungkapan Sukarela ya Bang. Oke, baik. Nah Bang Rudi, kalau begitu boleh nggak dikasih tahu kenapa sih kawan pajak harus mengikuti PPS ini Bang? Apa sih yang didapat sama kawan pajak? Baik Fitri, ya. Yang pertama kawan pajak, banyak faktor ya yang menyebabkan atau mengharuskan kawan pajak itu ikut PPS. Yang pertama itu tentu saja basis data pemerintah kita itu semakin luas dan lengkap. Iya benar. Ya, pemerintah dalam arti DJP ya Pit ya. Betul. Jadi basis data yang dimiliki DJP itu semakin hari itu semakin lengkap Pit. Iya. Nah, yang kedua penerapan single identity number. Oke. Itu ada tercantum di Undang-Undang HPP sendiri. Yang baru ya, Bang? Oke. Undang-Undang HPP yang telah disahkan di tahun 2021 kemarin. Yang ketiga, Pit, itu ada penerapan Big Data Analytic ya. Itu yang kita harus pahami ya. Ada penerapan Big Data Analytic untuk menguji kepatuhan wajib pajak. Oh, Nah, oke. itu yang ketiga Pit ya. Kenapa kawan pajak ikut PPS Harus ikut, ya. ya, Bang. Yang keempat, itu tentu saja di ketentuan atau di ketentuan hukum PPS itu terdapat jaminan kepastian kepada jaminan wajib pajak apabila wajib pajak ini mengikuti program pengungkapan sukarela. Kepastian apa nih Bang? Di antaranya satu, bebas dari sanksi administrasi perpajakan. Waduh, bebas sanksi ya Bang ya? Ya, yang kedua, tidak dilakukan tindakan pemeriksaan pajak. Wah penting ini Bang, tidak apalagi buat dilakukan kawan pemeriksaan pajak pajak. yang
sudah pernah merasakan pemeriksaan ya, pasti pengen nih supaya Iya. jangan dilakukan pemeriksaan ya. Tentu saja Fitri. Oke. Yang ketiga, data yang diungkapkan dalam program PPS ini dijamin pemerintah ya bebas dari law enforcement. Oh. Jadi bebas data law itu enforcement. memang dijamin oleh pemerintah bebas dari law enforcement. Berarti tidak akan digunakan untuk law enforcement ya, Iya. Bang ya. Selanjutnya Fit, ini banyak lagi nih Wah, Fit. banyak sekali nih manfaatnya. Tarif pajaknya itu Fit, tarif pajak dalam program PPS ini Iya. lebih rendah dari tarif pajak yang ada atau yang existing di Ini yang ketentuan penting, peraturan Bang. perpajakan. Fit. Iya, ini yang penting nih. Kawan pajak dapat tarif yang lebih rendah. Lebih rendah Fit. Nah, lebih rendah dari tarif yang existing sekarang. Iya. Nah, yang terakhir Fit, wajib pajak tentu fokus ke bisnisnya karena sudah merasa betul. aman karena telah mengungkapkan seluruh hartanya di dalam program ini. Tentu wajib pajak itu bisa fokus ke bisnisnya, nggak usah mikirin ribet-ribet mengenai usah mikirin pajak lagi, karena udah sudah selesai ya. Fit. Nah, Jadi tinggal fokus mengembangkan bisnis ya, Bang. ke ya. bisnisnya Fit. Nah, Oke. itu yang kita harapkan kan Fit, ya. Iya, betul-betul. Dengan fokus ke bisnisnya tentu dampaknya, efeknya ke ekonomi kita tentu akan semakin ya, Bang. baik dan meningkat Fit. Betul. Iya, nah berarti sebenarnya kesempatan ini adalah kesempatan yang baik ya, Bang. Sangat untuk baik sekali, dimanfaatkan. Fit. Iya, untuk dimanfaatkan oleh kawan pajak. Dan ini Fit, Iya. ini belum tentu berulang Betul, kesempatan Bang. ini. Walaupun tadi ada tax amnesty, sekarang PPS belum tentu ada lagi ya, Bang. Belum tentu berulang kesempatan ini Fit. Iya, makanya harus sekarang nih dimanfaatkan oleh kawan pajak. Nah, itu tadi kawan pajak, diantaranya banyak sekali manfaat yang bisa kawan pajak dapatkan dengan mengikuti PPS ini. Nah, kemudian Bang, setelah kawan pajak tahu nih apa manfaatnya, gimana sih cara menentukan dia mau ikut nih? Saya punya harta misalnya sebidang tanah, gimana nih cara menentukan nilai harta yang mau diikutkan PPS? Dia nulis berapa nanti Bang di surat pernyataan pengungkapan hartanya Bang? Gimana caranya? Bang? Baik Fitri, ini pertanyaan yang banyak sekali memang wajib pajak bertanya. Ini kalau harta saya ini gimana caranya? Ini pertanyaan paling umum ya Nah, Bang, iya, yang ditanyakan betul sekali, oleh Fit. kawan pajak. Nah, di dalam program PPS ini Fit, ada dua kebijakan. Kebijakan 1 dan kebijakan 2. Oke. Nah, kebijakan 1 itu basis datanya adalah harta yang diperoleh 1 Januari 1985 sampai dengan 31 Desember 2015. Oke, Di seperti mana Undang-Undang TA iya, ya, Bang, ya? betul. Di mana untuk menentukan nilai hartanya itu, kalau untuk uang ya Pit ya, uang atau misalnya kas atau setara kas itu adalah nilai nominal. Iya. Nah, nilai tadi yang seperti Fitri katakan untuk tanah dan atau bangunan. Iya, Nah, apanya tuh, Bang? itu adalah nilai NJOP, Pit. NJOP-nya Nilai ya Bang? NJOP Oke. untuk yang kebijakan 1 ya. Kebijakan 1. Nah, Ini masih kita ngomongin kebijakan 1 ya, dulu. Bang? Nah, NJOP, Fit. Nah, kalau untuk kendaraan bermotor itu adalah nilai jual kendaraan bermotor, Fit. Nilai jualnya. Nilai jual kendaraan bermotor. Lalu kawan pajak memiliki emas misalnya ya, itu nggak usah pusing-pusing kawan pajak. Itu adalah nilai yang dipublikasikan oleh PT Antam. Oh, kita melihat nilai yang dipublikasikan oleh PT Antam ya, Betul Bang? sekali. Oke. Lalu misalnya kawan pajak memiliki saham misalnya ya, saham itu kita lihat aja nilai yang dipublikasikan oleh Bursa Efek Indonesia itu berapa. Oh, Nilai yang dipublikasikan Bursa Efek. Lalu kalau misalnya ada SBN Pit atau efek ya, Iya. kita tinggal lihat nilai yang dipublikasikan oleh PT Penilai Harga Efek. Oh, jadi udah ada dasarnya. Udah semua ada. ya, Bang, Nah, ini Fit, satu lagi nih. Ada juga nih harta yang nggak bisa dinilai nih. Nah, iya, gimana? Nah, Bang? nih. Misalnya properti, misalnya seperti peralatan rumah tangga yang mewah-mewah Iya, misalnya. atau Fit, ada Fit, kapal Apa nih? pesiar. Nah, kapal pesiar Nah, punya. Gimana nih cara gimana menentukan ya kan gitu ya? nilainya, Bang? Di NJOP nggak bisa, NJOP NJKB nggak bisa segala. NJKB juga Nah, nggak. kalau itu Fit, kita menggunakan namanya kantor jasa penilai publik. Oh, dinilai dulu. Iya, hartanya. untuk menilai harta tersebut berapa sih. Nah, untuk harta-harta yang tidak bisa kita nilai. Tidak ada Atau dasar misalnya penilaiannya, barang ya, antik Bang. nih, Fit. Iya, barang antik kan nggak bisa kita nilai itu berapa. Betul, Nanti betul. KJPP tersebutlah yang akan menilai barang antik tersebut berapa nilainya, Fit. Jadi berdasarkan hasil penilaian oleh KJPP KJPP, nanti ya, Bang, betul ya. Fitri.
Nah, sekarang untuk kebijakan 2 nih kawan pajak, gimana Bang cara menentukan nilai harta pada kebijakan 2 nih? Baik, Fit. Kalau kebijakan 2 itu kan basis hartanya di 2016 sampai dengan 31 Desember 2020. Tepatnya 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2020. Nah, untuk harta seperti kas dan setara kas itu nilai nominal, Fit. Oh, nilai nilai nominal ya kawan pajak. Selain berarti ya, sama seperti kebijakan 1. Tapi selain kas dan setara kas itu adalah harga perolehan. Harga perolehan atas harta tersebut, Fit. Karena kan baru 5 tahun ke belakang, harusnya masih ingat ya Bang ya. Iya. Nah, tapi kalau nggak bisa dinilai juga nih Bang, gimana Bang cara? Nah, itu nilai wajar. Nilai wajar per 31 Desember 2020. Berapa sih nilai wajarnya atas harta tersebut, Fit? Untuk khusus kebijakan kedua tadi, Fit. Oke, jadi dia untuk kas dia adalah atau setara kas dia nilai nominal, selebihnya adalah harga perolehan ya Bang? Iya, betul Fitri. Oke, berarti kalau nggak bisa dinilai silahkan dilihat mungkin aset yang sejenis ya Bang? Betul sekali Fit. Berdasarkan harga wajar saja. Oke, gampang sekali menentukan nilai hartanya sebenarnya ya Bang ya. Oke, kalau begitu Bang, ini pertanyaan terakhir nih. Nah, sebelum kita menutup. Kira-kira Bang, apa sih yang harus dipenuhi oleh kawan pajak kalau mau ikut program pengungkapan sukarela ini Bang? Baik Fitri, ini memang pertanyaan yang banyak juga ditanya wajib pajak ya. Nah, untuk kebijakan 1 Fit, yang pasti wajib pajak tersebut telah mengikuti program pengampunan pajak atau tax amnesty. Sudah ikut TA untuk sudah ikut 1 ya, TA. Nah, lalu tentu saja membayar PPh atas harta yang akan diungkapkan. Bayar dulu PPh Bayar finalnya. dulu. Nah, itu aja syaratnya. Iya, cuma 2 aja Bang. Cuma 2 saja. Kebijakan 1 gampang sekali syaratnya. Oke. Syaratnya. Lanjut kebijakan 2. Kalau kebijakan 2 agak banyak Fit syaratnya. Banyak ya? Yang pertama itu tentu saja wajib memiliki NPWP Fit. Sudah pasti. Ya, harus memiliki NPWP. Yang kedua, tidak sedang dilakukan pemeriksaan atau tindakan atau pemeriksaan bukti permulaan selama tahun pajak 2016 sampai dengan 2020. Berarti tidak boleh sedang dalam pemeriksaan ya Bang ya. Lalu yang ketiga, tidak sedang dilakukan penyidikan dan dalam proses peradilan atau sedang menjalani tindak pidana di bidang perpajakan Fitri. Oke, itu juga nggak boleh. Nggak boleh. Nah, yang keempat, wajib menyampaikan SPT tahunan PPHOP tahun 2020. Oh, harus sampaikan dulu. Harus SPT sampaikan tahun 2020 SPT tahunan. Ya, kawan. Bagi yang belum menyampaikan harus sampaikan dulu SPT tahunan 2020. Oke. Syarat selanjutnya mencabut permohonan restitusi atau upaya hukum tahun pajak 2016 sampai tahun pajak 2020 Fit. Oh, kalau ada upaya hukum dicabut dulu. Dicabut. Kalau mau permohonan restitusi sudah dilakukan, cabut dulu permohonan restitusinya. Kan mau dapat fasilitas yang lebih besar nih betul ya, sekali Fitri. Ada lagi Bang syaratnya? Yang terakhir, membayar PPh finalnya. Oh, tentu ya, harus bayar dulu nih, baru nanti diungkapkan hartanya ya Bang. Betul sekali Fit. Oke, jadi memang syarat untuk kebijakan 2 agak lebih banyak nih ya Bang ketimbang kebijakan 1. Kalau kebijakan 1 sangat gampang, yang penting dulu sudah pernah mengikuti program pengampunan pajak ya Bang ya. Untuk kebijakan 2 silakan dipenuhi syarat-syarat yang memang sudah disebutkan dalam undang-undang maupun peraturan Menteri Keuangannya ya Bang. Tepat sekali Fitri. Oke, baik. Nah Bang, ini adalah pesan kita nih. Sampai kapan sih kawan pajak bisa memanfaatkan PPS ini? Nah, ini harus dinotis ya sama kawan pajak ya. PPS ini nggak lama Fit. Iya. Batas waktunya itu 30 Juni tahun 2022. Oke, batas waktunya. Bulan ini terakhir. Habis bulan ini selesai ya, Fitri. Jangan sampai kelewatan ya kawan pajak. Kawan pajak, seperti biasa di teras kawan pajak kita akan memperkenalkan produk-produk UKM asli Medan. Dan hari ini yang akan kita perkenalkan adalah produk dari Taucoku. Taucoku ini terbuat dari kedelai kuning pilihan yang difermentasikan secara alami menggunakan bioteknologi konvensional dengan sinar matahari kawan pajak. Terus menambahkan rempah-rempah dan udang pukul sehingga menjadikan Taucoku ini lebih istimewa di rasanya dan lebih gurih serta nikmat. Pokoknya akan menjadi teman masak-memasak yang sangat bermanfaat nih buat kawan pajak gitu ya Bang Rudi ya.
Dan kawan pajak, jika kawan pajak punya produk nih, kawan pajak selaku UKM lokal ingin mempromosikan produknya di teras kawan pajak, silakan nanti mengisi tautan yang kita bagikan di kolom deskripsi ya kawan pajak. Kawan pajak terus ikuti sosial media Kanwil DJP Sumatera Utara 1 supaya kawan pajak dapat update informasi perpajakan terbaru. Apa aja kawan pajak? Ada Facebook, Instagram, Twitter, dan TikTok di Pajak Sumut 1. Kemudian YouTube di Kanwil DJP Sumatera Utara 1. Nah, Bang Rudi ada pesan-pesan yang mau disampaikan sebelum kita tutup nih? Tentu saja, Pit. Nah, tadi, apa nih pesannya, Bang? Tadi kalau mengikuti sosial media Kanwil, kawan pajak juga dapat mengikuti sosial media di Pajak Medan Polonia. Oh, ada juga nih Medan Polonia, media sosialnya. Instagram, Facebook, ya, TikTok, YouTube, Twitter kita ada juga. Sama seperti Kanwil. Sama ya. Nah, satu lagi, Pit. Nih. Ada lagi. Saat ini, Pit, Kanwil DJP Sumut 1 dan KPP Pertama Medan Polonia sedang membangun zona integritas wilayah dari bebas korupsi. Jadi kami mohon dukungan dari kawan pajak yang sebagai stakeholder kami untuk mendukung kami dalam membangun zona integritas wilayah bebas dari korupsi baik di Kanwil DJP Sumut 1 maupun di KPP Pertama Medan Polonia. Iya, benar sekali Bang Rudi. Mudah-mudahan bisa terwujud ya Bang ya. Amin. Demikian kawan pajak bincang-bincang kita di TKP hari ini. Semoga mendatangkan manfaat ya buat kawan pajak. Jangan lupa manfaatkan PPS ya Bang sebelum jangka waktunya berakhir di akhir bulan ini tanggal 30 Juni 2022. Tepat sekali, Fit. Iya. Kawan pajak jangan lupa like video ini, kemudian subscribe channel kita supaya kawan pajak dapat update informasi terbaru dari Teras Kawan Pajak. Terima kasih sudah menyaksikan Teras Kawan Pajak. Sampai jumpa. Sampai jumpa, kawan pajak.